Sekarang itu banyak habaib yang sudah berubah namanya menjadi sayyid. Para habaib dari Yaman sudah mengaku dirinya syarif, mengaku dirinya sayyid. Habibnya hilang, malah sayyidnya syarif. Dari mana ente sayyidnya? Seperti Ba'alwi, saudara punya marga, ada As-Sukaf, ada bin Yahya, ada Al-Muhtar, ada Al-Kaf, ada Al-Aidin, ada Barakbah. Itu saudara-saudara kalian, ada marganya. Tapi yang namanya Wali Songo itu adalah saudara-saudara sekalian, mbahnya itu adalah di antara rihlahnya dalam dakwah Islamnya, di antaranya di Uzbekistan, di antaranya di Samarkand. Makanya saudara-saudara sekalian, Maulana Ibrahim As-Samarqandi, As-Samarqandi dari Uzbekistan itu saudara-saudara sekalian, termasuk yang ada di Pakistan, itu para syarif, para sayyid itu enggan menyebut dirinya syarif dan sayyid karena takut akhlaknya tidak pas dengan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Takut kalau akhlak yang tidak pas dengan Kanjeng Nabi akhirnya merusak nama baiknya Rasulullah. Itu akhlak dan adabnya para syarif dan sayyid. Maka syarif dan ya sayyid yang ada di Uzbekistan, di Samarkand, termasuk di Pakistan, disebutnya makhdum. Maka di Indonesia banyak yang disebut makhdum. Banyak disebut makhdum. Sunan Bonang Maulana Makhdum Ibrahim, Sunan Gunung Jati Maulana Makhdum Gunung Jati, Sunan Kalijaga Maulana Makhdum Kalijaga. Jadi saudara-saudara sekalian, makhdum itu bukan julukan Yaman. Di Yaman tidak ada makhdum. Jadi kalau ente ngomong Wali Songo itu dari Yaman, ente menyalahi fakta sejarah. Saudara-saudara sekalian, ini yang malam harus tahu. Karena saudara-saudara sekalian, supaya jangan disamakan antara syarif dengan sayyid dengan habib. Sekarang itu banyak habaib yang sudah berubah namanya menjadi sayyid. Para habaib dari Yaman sudah mengaku dirinya syarif, mengaku dirinya sayyid. Habibnya hilang, malah sayyidnya syarif. Dari mana ente sayyidnya? Saudara-saudara sekalian, maka saudara-saudara sekalian, nomor selanjutnya ada beberapa catatan daripada para nasabah dan para pakar sejarah bahwasanya ada perbedaan Ba'alwi dengan para syarif dan sayyid. Apa perbedaannya? Perbedaannya bahwasanya yang namanya sayyid dan syarif itu ma'indahum tamayyuzat. Mereka tidak memiliki sesuatu ciri yang membedakan, tidak memiliki marga. Marganya dinisbatkan pada kampungnya. Sayyid Rahmatullah Sunan Ampel Al-Jawi tidak ada marganya. Bin Sayyid Maulana Ibrahim As-Samarqandi Samarkand, itu kampungnya Samarkand, daerahnya Samarkand, tidak ada marganya. Jadi sangat beda saudara-saudara sekalian. Tidak ada tamayyuzat. Tamayyuzat itu apa? Tamayyuzat itu adalah sesuatu ciri yang membedakan satu marga. Seperti Ba'alwi, saudara punya marga, ada As-Sukaf, ada bin Yahya, ada Al-Muhtar, ada Al-Kaf, ada Al-Aidin, ada Barakbah. Itu saudara-saudara kalian, ada marganya. Tapi yang namanya Dzurriyyatur Rasul, anak cucunya Rasulullah, sangat jarang. Bahkan 99% tidak memiliki marga. Makanya pada waktu Ba'alwi di Hijaz mengklaim dirinya Dzurriyyatur Rasul, Syarif Abdul Rafiq abad ke-13 langsung menolak. Kenapa menolak? Kata Syarif Abdul Rafiq mengatakan Dzurriyyatur Rasul tidak memiliki marga. Kenapa kalian punya marga?
Dzurriyyatur Rasul, cucunya Rasulullah, dari Sayyidina Hasan, dari Sayyidina Husain, tidak ada marganya. Kenapa kalian punya marga? Yang memiliki marga itu biasanya orang Yahudi. Ada 12 marga orang Yahudi. Dzurriyyatur Rasul tidak memiliki marga. Makanya kalau ditanya Ki Ilzam marganya apa? Ya, marga ada marganya. Marga mulia. Al-Manturi, Al-Malami, Al-Jawi, Asy-Syirboni, Al-Bantani. Itu marganya, nggak ada marga. Hanya sedikit yang punya marga, paling-paling cuma 0,sekian%. Saudara-saudara sekalian, maka dari itu saudara-saudara sekalian, kalian semua masyarakat Malang harus bisa membedakan mana syarif, mana sayyid, mana habib. Kalau syarif dari sayyid itu dari Hijaz yang diturunkan ke Wali Songo. Kalau habaib itu dari Yaman. Yang mendatangkan habaib di Indonesia siapa? Orang Belanda. Ini fakta sejarah, bukan saya benci kepada habaib. Kadang-kadang ada yang mengatakan, Gus, sampai dibenci sama habaib. Buktinya apa sih? Ya sampai mengatakan habaib didatangkan oleh Belanda. Loh, saya nggak benci, ngapain saya benci ke habaib? Manfaatnya apa benci sama habaib? Emang saya benci sama habaib dapat duit? Kadang-kadang habib aja minta duit sama saya kok. Betul-betul. Ini fakta sejarah. Abad ke-19 habaib itu didatangkan oleh Belanda. Untuk apa? Untuk membungkam keturunan Wali Songo yang bentuknya sudah bentuk Jawa, bentuk Madura, bentuk Sunda. Arabnya udah hilang. Maka mereka mengadakan kamuflase atas nama Dzurriyyatur Rasul, atas nama cucunya Rasulullah. Padahal klan Ba'alwi dari Yaman ini genetikanya sama dengan Belanda. Profesor Dr. Snoek Hogroje itu genetikanya sama dengan Habibnya ente. Profesor Dr. Van der Berg Belanda genetikanya sama dengan Habib yang ada di Malang. Bukan berarti saya benci apa, nggak ada benci. Cuma lagi ngomong ente itu genetikanya Jawa, ente genetikanya Sunda, ente genetikanya Melayu, ente itu genetikanya Batak, ente itu genetikanya Madura. Benci apa? Ini fakta. Betul. Kalau saya mengatakan bahwa sampean itu genetikanya Jawa, apa saya menghina sampean? Kalau saya mengatakan bahwa sampean itu genetikanya Sunda, apa saya membenci sampean? Apa saya menghina sampean? Kalau seumpama secara genetika yang para saintis sudah menganalisa secara saintifik, para pakar keilmuan termasuk data-data manuskrip sejarah dan nasab-nasab, bukan sekedar itu, secara genetika sudah diungkap bahwa yang namanya habaib tidak bisa disebut orang Arab. Kalau Arab saja tidak bisa disebut sebagai orang Arab, apalagi sebagai dzurriyyah keturunan Kanjeng Nabi, jauh panggang daripada api. Genetikanya apa? Kata para pakar genetika, mereka itu genetikanya adalah Yahudi. Sekarang ketika para pakar genetika dan saya mengatakan habaib itu adalah genetikanya Yahudi, apa berarti saya menghina habaib? Anda mengatakan saya menghina habaib, saya tanya, apa salahnya genetika? Salahnya gen apa? Sampai dari orang Jawa, genetika Jawa, salah nggak? Sampai dari genetikanya Madura, jadi orang Madura, salah nggak? Saya sampai genetikanya Sunda, salah nggak? Sampean itu adalah genetikanya Arab, salah apa tidak? Sampean itu genetikanya Yahudi, salah apa tidak? Saya tanya orang Malang, yang menciptakan gen itu siapa? Yang menciptakan gen itu Allah. Manusia tidak pernah titip pesan kepada Allah, ya Allah, jadikan saya, lahirkan saya jadi gen Arab. Tidak ada, itu hak Allah. Jadi artinya kalau ente tidak mengakui gen ente sendiri, sama dengan tidak mengakui kudrat iradatnya Allah. Seumpama habaib itu adalah gennya Yahudi, itu bukan berarti membenci Habib, bukan berarti menghina Habib, tapi itu mendudukkan habaib pada tempatnya.
Jadi kalau sumpah secara ilmiah, ini namanya kuwatul ilmi, kekuatan ilmu. Ilmu itu adalah salah satu sifat daripada Allah, maka ini adalah kekuatan Allah. Kata Imam Ghazali, kekuatan ilmu adalah kekuatan Allah. Kekuatan ilmu sudah menunjukkan bahwa Anda itu genetikanya Yahudi, melawan kekuatan ilmu sama dengan melawan Allah. Gak akan menang itu. Sepinter apapun gak akan menang. Bro, siapa yang melawan gak akan menang. Ini bukan urusan seorang kusabas, bukan urusan seorang Ki Imaduddin. Ini urusan Allah. Nabi Musa dengan Nabi Harun, orangnya sangat miskin, gak punya apa-apa. Tapi siapa tahu dalam sejarahnya satu-satunya orang yang bisa menghancurkan kekuatan Fir'aun yang maha dahsyat itu adalah Nabi Musa dan Nabi Harun. Kenapa? Itu kekuatan Allah, bukan masalah Nabi Musa dan Nabi Harun. Ini kekuatan ilmu. Di mana masyarakat harus tahu. Tinggal masyarakat Malang mau ikut apa tidak. Kalau mau ikut selamat, nggak ikut tetap dalam kesesatan.